Selamat siang, Opung Eyang, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Penatua Ariandi Purba pada hari ini bisa melayani di Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Tepatnya pada hari ini 26 Oktober 2022. Bapak Ibu, Opung Eyang, saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Doli Lubis. Bacaan Alkitab akan diambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Tema pada hari ini adalah ketika merasa diabaikan. Baiklah, Opung Eyang, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mulai saja ibadah pada siang hari ini dengan hati yang gembira dan senang. Tuhan memberkati. Opung Eyang, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah Komisi Usia Lanjut pada siang hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, puji syukur kami sampaikan kehadirat-Mu karena Engkau masih menyertai kami hingga siang hari ini. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami, termasuk kepada napas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Lindungi kami semua Bapa dalam ibadah ini, agar kami memperoleh hikmat dan berkat dari ibadah pada siang hari ini. Lindungi juga pelayan Tuhan yang akan melayani kami pada hari ini, Bapak Doli Lubis, sehingga apa yang disampaikannya akan menjadi berkat juga bagi kami dan memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Opung Eyang, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur. Mazmur hari ini kita ambil dari Mazmur 139
ayat 12 sampai dengan 14. Mazmur 139 ayat 12 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, selamat pagi, Horas, Opung, Opa, Oma, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Hari ini kita sama-sama belajar kembali terkait dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita awali di dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini, di hari baru yang Tuhan berikan, kami dapat bertemu kembali secara online dalam ibadah bersama para orang tua kami. Kami bersyukur sampai dengan hari ini, kami diberikan kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan melalui firman yang akan kami dengar bersama-sama. Terima kasih buat umur panjang, buat kesehatan, buat keluarga yang kami nikmati, yang merupakan wujud pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Hari ini kami juga bersyukur di mana Tuhan berkenan berfirman kembali kepada kami semua. Biarlah waktu sejenak ke depan Tuhan berkati dan mampukan kami untuk dapat memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan pimpin hamba-Mu ini sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dan kehendak Tuhan. Hikmat daripada-Mu ya Bapa yang memampukan hamba-Mu dalam memimpin ibadah pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus menjadi kekuatan bagi kami semua dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Saya membacakannya untuk kita semua. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke ladang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Itu. Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutmu untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan,
hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan. Opung, opa, oma, dan bapak ibu sekalian, setiap manusia tidak memandang usia, apakah dia masih anak-anak, muda, dewasa, ataupun lanjut usia, tidak akan pernah menerima jika diabaikan oleh orang lain, baik itu dari teman, anggota keluarga, atau lingkungan yang lebih luas. Anak-anak akan merasa diabaikan saat orang tua tidak punya banyak waktu baginya. Suami dan istri akan merasa diabaikan jika pasangannya tidak lagi memberikan perhatian dan cenderung melalui waktu dengan kesibukan kerja dan kegiatan lainnya. Dan orang tua yang sudah lansia juga akan merasakan diabaikan jika anak-anaknya, keluarga lainnya, dan lingkungan tidak lagi memperhatikannya. Dampak yang diakibatkan oleh perasaan diabaikan, kesedihan, tidak dianggap ada, dan tidak dianggap penting, dapat membuat terganggunya kesehatan, bukan saja fisik, namun lebih daripada itu adalah kesehatan mental atau jiwa. Dulu dipilih dan dipercaya untuk melakukan sesuatu, sekarang tidak lagi dipilih, dan kepercayaan itu sekarang diberikan kepada orang lain, kepada yang lebih muda, lebih kuat, mampu. Perasaan diabaikan membuat seseorang menjadi merasa tidak lagi dibutuhkan, tidak dipedulikan, dan tidak berguna. Perasaan ini akan berpengaruh secara psikis, sehingga membuat gairah hidup berkurang. Selain itu, perasaan diabaikan dapat menimbulkan persoalan relasi sosial yang terganggu dengan orang lain, yaitu menjadi mudah marah, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, menjelekkan, merusak, dan bertujuan untuk membuat orang lain memperhatikan keberadaannya. Dalam sebuah buku yang termasuk bestseller yang berjudul Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manam-Piring, menceritakan apa yang menyebabkan para lansia bisa kehilangan sukacita, menjadi sensitif, kehilangan semangat hidup, dan merasa diabaikan. Menurut filsafat Yunani yang ditulis dalam buku ini, sebenarnya emosi negatif seseorang bukan ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi ditentukan oleh pikiran sendiri. Keadaan negatif, tetapi kalau kita tidak memaknainya secara negatif, maka hal itu tidak akan berdampak dan tidak akan berarti apa-apa. Emosi kita akan terganggu dengan keadaan buruk di sekitar kita kalau kita ikut memaknainya secara negatif. Namun, kalau kita berpikir positif, maka emosi kita tidak ikut terganggu. Ini artinya faktor di luar tidak dapat kita kendalikan. Kita tidak dapat selalu mengharapkan sesuatu yang baik terus-menerus terjadi. Dan setiap orang, keluarga atau lingkungan dapat memahami keadaan kita. Namun yang dapat kita kendalikan adalah apa yang terdapat dalam diri kita masing-masing. Nah, bacaan kita pada hari ini mengisahkan bagaimana hubungan Kain dan Habel sebagai anak-anak Adam dan Hawa yang rusak akibat adanya pihak yang merasa diabaikan. Kain dan Habel yang bekerja menjadi petani maupun gembala ternak akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kisah ini kemudian menceritakan bagaimana munculnya perasaan iri Kain terhadap Habel. Karena saat memberikan korban syukur, Tuhan mengindahkan persembahan yang diberikan oleh Habel. Dalam kisah di sini memang tidak dijelaskan mengapa Tuhan Allah memilih persembahan Habel dibandingkan persembahan Kain. Karena itu memang otoritas Tuhan.
Persembahan yang diterima Allah sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana sikap hati yang dimiliki oleh Kain dibandingkan Habel. Tuhan menerima persembahan tersebut tentu juga karena Tuhan Allah melihat ke dalam hati Kain maupun Habel. Namun kemudian muncullah perasaan iri dan marah dalam diri Kain, merasa diabaikan oleh Tuhan dan malah melampiaskannya dalam bentuk kemarahan kepada adiknya sendiri, bahkan sampai dengan membunuhnya. Kain bukan malah melihat apa yang salah dalam dirinya, namun malah melampiaskan marah dan kecemburuannya kepada adiknya. Walau Tuhan Allah sebelumnya sudah menegur dan mengingatkannya, namun Kain tidak mengindahkannya. Kain malah melihat Habel sebagai pesaingnya dan penghambat yang merampas keinginannya untuk diterima. Kemarahan Kain secara personal dilampiaskannya kepada kehidupan keluarga dengan Habel yang justru menerima akibatnya. Kisah yang sering kita dengarkan ini, dan ini mungkin kisah yang dari kecil yang sudah kita ketahui, mau menyampaikan pesan betapa besar dampak dari perasaan diabaikan tersebut. Dampaknya tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga kepada orang lain. Perasaan yang sebenarnya muncul dari ketidakmampuan Kain mengelola kekurangan diri sendiri dan malah menyalahkan dari luar dirinya. Opung, opa, oma, bapak ibu sekalian, kisah ini secara khusus memberi pesan bagaimana kita harus menghindari jebakan perasaan diabaikan ini. Tentu dalam kehidupan sehari-hari, opung, opa, oma, bapak ibu sekalian pernah dan mungkin merasakan diabaikan, bukan? Namun melalui kisah ini Tuhan ingin menyatakan bagaimana agar kita tidak merasa diabaikan, karena justru merugikan diri sendiri dan bahkan orang lain. Yang pertama, kita harus mampu menerima diri apa adanya. Jika keadaan sekarang dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, di mana yang dulu bisa melakukan apa saja, bisa dipercaya karena masih mampu dan kuat, maka hal tersebut menjadi bagian yang perlu kembali dilihat dalam diri opung, opa, oma, dan bapak ibu sekalian. Wujud peran kita tidak akan lagi sama seperti ketika kita masih dalam usia belum lanjut. Penerimaan diri merupakan kemampuan untuk menghargai setiap bagian dari diri ini. Kita harus menghargai sisi baik diri sendiri maupun kekurangan yang perlu diperbaiki, dan mensyukuri sebagai pemberian Sang Pencipta. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab di dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dikaruniakan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Refleksi dari ayat tersebut adalah bila kita menerima diri kita menurut ukuran iman, maka kita akan menjadi orang yang menerima diri apa adanya dari Tuhan. Penerimaan diri sendiri merupakan sikap positif terhadap diri sendiri. Dengan tenang kita katakan pada diri sendiri bahwa aku mampu menerima kelebihan dan kekurangan yang ada pada diriku. Kita bersama dapat mengubah pandangan buruk terhadap diri sendiri, ada yang sering disebut sebagai inner critic. Mungkin kita bisa katakan, misalnya bukan lanjut usia, namun kita katakan usia indah atau usia emas. Membentuk pikiran bahwa di saat sudah memiliki usia banyak, kita akan terus semangat menjalani kehidupan ke depan. Karena lebih baik mengatakan, saya masih 70 tahun, daripada saya mengatakan, saya sudah 70 tahun. Opung, opa, oma, bapak ibu sekalian, dapat mengubah pandangan seperti saya tidak berguna, diabaikan, diubah menjadi saya dapat memberi berkat dari pengalaman hidup saya. Tidak usah membandingkan lagi apa yang dulu dan saat ini. Opung, opa, oma yang pernah bapak ibu alami. Setiap masa adalah anugerah yang Tuhan beri. Ojo dibandingke kalau meminjam lagu yang sedang tenar saat ini. Karena dengan membandingkan kondisi sekarang dengan yang lalu,
akan membangkitkan perasaan diabaikan. Walau saat ini tubuh sudah lemah, sering sakit atau bahkan sakit belum kunjung sembuh, namun syukurilah bahwa di tengah kemerosotan fisik, Tuhan tetap menjaga, memelihara baik hidup maupun iman kita. Setiap masalah hidup kita imani sebagai proses yang di dalamnya berkat Tuhan selalu menyertai. Tidak sedikit pun berkurang nilai opung, opa, oma, dan bapak ibu sekalian di mata Tuhan. Seperti perumpamaan, apakah uang 100.000 akan berkurang nilainya ketika kondisi baru diambil dari ATM dibandingkan dengan yang baru ketemu di saku celana setelah habis dicuci? Uangnya tentu menjadi kusut, tidak rapi lagi. Namun tidak lantas kita langsung membuang uang yang tercuci dan kusut itu, bukan? Karena uang tersebut tetaplah bernilai 100.000. Seperti halnya uang tersebut dalam kehidupan kita, seringkali kita terjatuh, gagal, terkoyak, berlepotan dengan kotor akibat keputusan yang kita ambil dan situasi yang menerpa kita. Tidak perlu berkecil hati jika harapan, perhatian yang diinginkan belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Dari sesama keluarga, dari sesama kenalan, dan dari lingkungan yang ada. Mungkin saat itu kita merasa tidak berharga, namun tidak berarti kita diabaikan. Padahal apapun yang telah dan akan terjadi, opung, opa, oma, bapak ibu sekalian, tetaplah spesial di mata keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita harus bisa memberi diri apa adanya. Usia lanjut adalah berkat yang dapat dibagikan kepada semua orang. Dengan membagikan pengalaman kepada yang lebih muda, tidak perlu memaksakan seperti saat belum lanjut usia. Banyak yang dapat dilakukan yang memberi dampak bagi orang lain dan lingkungan. Daripada kita menyalahkan keadaan, mengharapkan lingkungan yang dapat memahami kondisi kita, ternyata ada ruang dan kesempatan di mana opung, opa, oma, bapak, ibu sekalian dapat memberikan kontribusi bagi orang lain. Ayub 12 ayat 12 mengatakan bahwa hikmat ada pada orang tua dan pengertian ada pada orang yang lanjut umurnya. Ini artinya peran opung, opa, oma, dan bapak, ibu sekalian adalah membagikan hikmat, pengertian melalui pengalaman hidup yang sudah dialami baik kepada keluarga atau lingkungan di sekitarnya. Lansia dengan segudang ilmu dan pengalaman hidupnya bisa membagikan kepada sesama lansia, bahkan kepada lingkup yang lebih luas. Dalam pertemuan kelompok, opung, opa, oma, bapak ibu sekalian bisa berbagi ilmu, pengalaman yang dimiliki untuk didiskusikan. Dengan membagikan ini kepada orang lain tentu akan menambah sukacita baru dan kebahagiaan bagi opung, opa, oma, bapak ibu sekalian, dan bahkan orang yang mendengarnya. Kita yang menciptakan dan menentukan kebahagiaan itu sendiri. Jadi bukan karena situasi tertentu dan waktu. Lanjut usia membuat kita menjadi orang yang semakin bersyukur atas tahun-tahun yang telah kita lewati. Karena itu bisa dilalui berkat pertolongan Tuhan. Masa tua malah menuntut kita untuk tampil apa adanya, menjadi otentik tanpa harus takut dinilai negatif oleh orang banyak karena merasa diabaikan. Akhirnya, masa lanjut usia ini membuat kita semakin mampu menghayati slogan bahwa menjadi tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu pilihan. Selagi kita kuat, kita adalah umat Tuhan yang tentu memilih menggunakan masa lanjut usia ini untuk terus melayani dan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Opung, opa, oma, bapak ibu sekalian, mari bersama kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga dapat beribadah kembali bersama para orang tua kami dalam komisi usia lanjut. Kami bersyukur firman-Mu yang telah Tuhan berikan hari ini, mengajarkan kami untuk menghayati keberadaan kami untuk terus memberi hidup bagi orang lain dan melayani Tuhan. Di masa apapun yang kami jalani, termasuk saat ini ketika orang tua kami sudah lanjut usia, ajar kami untuk memahami bahwa kami tidak merasa diabaikan, tidak ditinggalkan, atau tidak dipedulikan. Namun Tuhan memilih kami untuk dapat melayani Tuhan di tengah keterbatasan fisik yang kami alami. Tolong dan mampukanlah kami untuk dapat menerima dan memberi diri kami apa adanya. Biarlah di tengah kemampuan tubuh kami yang sudah tidak lagi maksimal, Tuhan Yesus menolong kami untuk terus berpikir positif, produktif dengan segala yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan izinkan kami kembali bertemu minggu depan dalam keadaan sehat dan sukacita dalam ibadah komisi usia lanjut berikutnya. Saat ini pun kami menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang tua kami yang Tuhan izinkan tubuhnya lemah karena sakit. Biarlah melalui pengobatan dan perawatan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang di rumah bersama keluarga, menjadi kuasa Tuhan dalam penyembuhan. Terus jaga dan pelihara iman, serta pengharapan para orang tua kami yang lemah, yang sedang lemah saat ini, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa juga bagi semua keluarga dari opung, opa, oma, bapak, ibu yang hadir. Berkati mereka semua ya Tuhan, baik anak, menantu, cucu, dan bahkan cicit dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan pendidikan yang dijalani, sehingga melalui semua keluarga dari orang tua kami ini, mereka menjadi saluran berkat dimanapun berada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja dan upaya renovasi lingkungan gereja yang dijalankan. Kiranya Tuhan memberkati proses dan pemenuhan biaya yang dibutuhkan, sehingga rencana ini dapat berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini juga menghadapi tantangan akibat perubahan kondisi global di tengah ancaman kenaikan harga energi, kenaikan harga pangan, dan biaya lainnya. Tolonglah pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah, agar dapat bersatu bahu-membahu, bekerja dengan baik, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat dapat tertangani, sehingga kondisi ekonomi dan sosial dapat terus terjaga dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi perdamaian dunia yang saat ini terganggu akibat perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, mampukanlah setiap pihak yang berkonflik untuk dapat menahan diri dan kembali mau berdamai, sehingga konflik ini tidak berkepanjangan, karena tidak ada yang diuntungkan selain penderitaan, kehilangan jiwa dan harta benda, serta terganggunya pasokan energi dan pangan dunia. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Opung, opa, oma, bapak ibu sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan komisi usia lanjut pada hari ini. Namun, hidup ini akan terus kita jalani. Hari-hari ke depan, kita akan imani bahwa Tuhan Yesuslah sumber pemelihara, penyerta, dan kekuatan kita. Marilah kita bersama-sama menerima berkat darinya. Kiranya anugerah Allah Bapa,
penyertaan dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.